Bagaimana kalau aku bilang ada satu kota yang bisa menentukan hidup matinya Ukraina? Tidak masuk akal. Tapi, itu yang sekarang sedang terjadi. Dunia dikagetkan saat Putin dengan dingin mengatakan seluruh Ukraina adalah milik kita dan sangat percaya diri bisa menghabisi tentara Ukraina sepenuhnya. Dan sekarang, 50.000 tentaranya sudah nyaris masuk jantung Sumi, bahkan Kiev pun mulai terancam. Rusia sudah mulai strateginya, mulai dari taktik motor tempur, jembatan yang diledakkan Ukraina sendiri, hingga peta terbaru kemajuan pasukan Rusia. Tonton sampai habis karena bagian paling menyeramkan baru akan dimulai. Tiga tahun setelah berhasil memukul mundur pasukan Rusia dari wilayah utara, kini Ukraina kembali berhadapan dengan ancaman besar yang sama dan situasinya mulai mencekam. Namun kali ini, kondisinya jauh lebih genting. Pasukan Rusia telah bergerak maju dari arah perbatasan Kursk dan kini berada hanya sekitar 29 km dari pusat kota Sumi, ibu kota regional yang strategis di timur laut Ukraina. Dalam sebuah pernyataan publik yang dramatis, Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa pasukan dari Brigade Marinir ke-810 telah resmi melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Ukraina, menandai dimulainya serangan darat besar-besaran ke Sumi. Yang lebih mengejutkan, demi memperlambat invasi Rusia, militer Ukraina justru menghancurkan sejumlah jembatan penting di wilayah Sumi. Langkah ini mengindikasikan bahwa Kiev menyadari betapa gentingnya situasi. Rusia bukan hanya menyasar kota, tetapi juga menargetkan kontrol penuh atas jalur logistik utama ke arah ibu kota Ukraina, Kiev. Beberapa desa seperti Loknia yang sebelumnya berhasil direbut kembali oleh Ukraina pada musim semi 2022, kini telah jatuh lagi ke tangan Rusia. Sejak Februari, pasukan elit Brigade Marinir ke-810 Rusia memang telah resmi menyeberang ke wilayah Sumi, Ukraina, menurut pernyataan langsung dari Presiden Vladimir Putin. Ini menjadi serangan darat pertama di Sumi sejak penarikan Rusia di tahun 2022. Brigade ini sebelumnya ditempatkan di wilayah Kursk dan dikenal berpengalaman dalam operasi cepat dan serangan garis depan. Kehadiran mereka di Sumi menandai awal dari potensi ofensif besar Rusia di front timur laut, memicu kekhawatiran akan perluasan wilayah konflik yang semakin dekat ke jantung Ukraina. Langkah ini juga disebut sebagai balasan atas operasi Ukraina di wilayah Kursk tahun lalu. Peta visual pergerakan pasukan menunjukkan bahwa kemajuan Rusia tidak hanya terjadi di Sumi, tetapi juga merambat ke timur dan selatan, termasuk ke wilayah Donetsk dan Dnipropetrovsk. Unit tank dari divisi ke-90 telah dilaporkan beroperasi di perbatasan antara Donetsk dan Dnipro. Sementara tentara reguler dari distrik militer pusat Rusia memperluas serangan mereka. Kremlin mengklaim tujuan serangan ini adalah membentuk zona penyangga permanen di sepanjang garis perbatasan Ukraina-Rusia. Gubernur Sumi Oleh Ryhorov telah mengumumkan evakuasi darurat terhadap 213 pemukiman, termasuk 11 desa baru yang berada langsung di jalur lintasan pasukan Rusia. Sementara itu, drone dan rudal terus menghantam Sumi, kawasan industri dan pemukiman yang menjadi benteng terakhir pertahanan kota. Lantas, bagaimana strategi yang digunakan oleh Rusia? Presiden Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa Moskow bertekad menciptakan zona penyangga keamanan permanen di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina, khususnya setelah serangan balasan Ukraina ke wilayah Kursk dianggap sebagai pelanggaran serius. Sumi yang hanya berjarak 25 km dari perbatasan Rusia menjadi titik fokus utama dari strategi ini. Berbeda dari invasi besar-besaran di awal tahun 2022, Rusia kini menerapkan taktik penyerbuan mobilitas tinggi. Pasukan awal yang dikirim bukan unit tank berat, melainkan pengendara motor tempur dan unit pengintai cepat, seperti dari Resimen Senapan Bermotor ke-22. Taktik ini memungkinkan penyusupan lintas desa, perebutan kendaraan lapis baja Ukraina seperti LAV Super Bison, serta serangan kejutan ke posisi-posisi vital.
Puncak strategi ofensif ini terjadi pada 13 April 2025 ketika Rusia meluncurkan 2 rudal balistik Iskander-M ke tengah kota Sumy. Targetnya adalah pertemuan para komandan militer Ukraina dalam sebuah upacara penghargaan di wilayah sipil padat penduduk. Serangan ini, yang diklaim oleh Kementerian Pertahanan Rusia, menewaskan lebih dari 60 prajurit Ukraina, termasuk beberapa perwira tinggi. Ironisnya, warga sipil ikut menjadi korban, lebih dari 20 orang tewas, 80 lainnya luka-luka, termasuk anak-anak dan perempuan. Kritik keras pun muncul dari dalam Ukraina sendiri, menyalahkan otoritas lokal yang mengadakan acara militer di tengah kota. Dalam hari-hari setelahnya, Rusia meningkatkan serangan rudal, drone FPV, dan amunisi di seluruh wilayah Sumy. Serangan udara pada 9 Juni 2025 ke infrastruktur energi di komunitas Khlukiv menyebabkan lebih dari 20.000 orang kehilangan listrik. Serangan drone Landsat juga menghantam komunitas Romny dan Nedry Hailiv, melukai perempuan hamil dan merusak toko serta rumah warga. Rusia juga memanfaatkan teknologi mematikan dengan memasangkan granat termobarik dari pelontar api Smel ke drone Molnia. Di wilayah Sumy, pasukan Ukraina dari Brigade ke-21 yang tengah berlindung di sebuah rumah menjadi sasaran. Drone Smel meluncur langsung ke arah mereka dan menghancurkan tempat persembunyian dengan ledakan brutal. Namun serangkaian serangan yang presisi dan brutal itu membuktikan bahwa strategi Rusia tak hanya mengejar wilayah, tapi juga psikologis. Ketika garis depan semakin dekat ke pusat-pusat permukiman, dampak paling tragis tak lagi diukur dengan jumlah kendaraan militer hancur, tapi dengan derita manusia yang tak terhitung. Di balik strategi militer yang semakin agresif, krisis kemanusiaan di wilayah Sumy semakin memburuk. Ribuan warga sipil terjebak dalam ketidakpastian. Evakuasi besar-besaran sulit dilakukan. Bahkan, Presiden Volodymyr Zelensky secara terbuka menyatakan alasan mengejutkan. Jika kota itu kosong, sangat mudah untuk direbut. Dengan kata lain, penduduk Sumy secara tidak langsung dijadikan tameng manusia untuk memperlambat laju pasukan Rusia. Sementara itu, tekanan dari dalam pun mulai terlihat. Rasa frustasi dan ketakutan meledak di kalangan warga. Protes terhadap kebijakan militer dan distribusi bantuan yang tidak merata memicu kerusuhan sipil di beberapa distrik. Untuk merespon potensi pemberontakan internal, Garda Nasional Ukraina menganggarkan lebih dari 30 juta hryvnia atau 11,7 miliar rupiah untuk membeli perisai anti huru-hara. Tender pengadaan peralatan tersebut yang diajukan oleh unit militer 2.276 menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya bersiap menghadapi Rusia, tetapi juga kemarahan rakyatnya sendiri. Ketika peluru dan rudal terus menghantam dari luar, kehancuran batin masyarakat Sumy kini datang dari dalam. Rasa dikhianati, ketakutan tanpa akhir, dan ancaman kekerasan oleh negara sendiri. Pertempuran ini tak hanya menguras darah dan sumber daya, tapi juga menelanjangi perbedaan mencolok dalam kerugian militer serta respon politik global yang mengikutinya. Konflik di Sumy telah menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Rusia dilaporkan kehilangan sekitar 995.000 personil, termasuk 250.000 yang tewas, serta ribuan kendaraan tempur dan drone. Ukraina kehilangan antara 60.000 hingga 100.000 tentara tewas, dengan total korban luka mencapai 340.000. Meski kerugian material Ukraina lebih kecil, dampaknya tetaplah signifikan. Rusia menanggung kerugian jauh lebih besar dibandingkan wilayah yang berhasil dikuasai, menciptakan gambaran perang penggilingan daging yang brutal dan melelahkan. Menghadapi ini, NATO bereaksi dengan tegas. Sekretaris Jenderal Mark Rutte mendesak semua negara anggota meningkatkan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB. Menyebut ini sebagai langkah quantum leap untuk menghadapi ancaman ekspansi militer Rusia. NATO juga peringatkan, konsekuensi menghancurkan jika Rusia menyerang wilayah aliansi. Dalam KTT The Hague, Rutte menegaskan bahwa dukungan militer dan finansial ke Ukraina akan berlanjut, dengan tambahan lebih dari 35 miliar euro dari Kanada dan sejumlah negara Eropa. Meski demikian,
beberapa negara seperti Hungaria dan Slovakia tetap ragu memperluas sanksi, menunjukkan ketegangan tersendiri di dalam blok tersebut. Pada Juni 2025, Rusia sudah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina, termasuk Crimea dan sebagian besar Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, serta tambahan wilayah perbatasan, yakni sekitar 112.600 km persegi. Hanya dalam bulan Mei, Rusia berhasil merebut hampir 449 km persegi. Dengan 110 km persegi di Sumi, menyumbang sekitar 70% dari total wilayah yang direbut. Meski begitu, kemampuan bertahan Ukraina di utara masihlah kuat. Analisis dari ISW menunjukkan bahwa pasukan Rusia gagal menembus pertahanan utama di kota Sumi dan lebih diperkirakan mampu merebut desa-desa perbatasan, bukan kota besar dengan populasi lebih dari 100.000. Taktik mobilitas tinggi, motor dan infanteri ringan efektif merebut wilayah padat pepohonan dan rawa. Namun untuk operasi besar, seperti jangkauan artileri atau serangan frontal ke Sumi City, Rusia belum memiliki kekuatan yang memadai. Potensi Rusia menaklukkan Sumi Oblast tetap signifikan jika tekanan udara dan drone terus-menerus dilancarkan, dan jika sekaligus Ukraina tak mendapat pasokan logistik dari barat. Namun menurut ISW, kemungkinan Rusia menguasai kota Sumi dalam jangka menengah tetap rendah, karena jumlah pasukan dan strategi ini tak cukup untuk mengepung dan mengambil alih pusat regional.